Sebenarnya setiap generasi itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan ya. Betul. Angkatan kerja kita sekarang itu memang dominan, itu paling banyak adalah generasi Z. Betul. Mereka adik-adik rekan-rekan kita yang mungkin masih baru lulus SMA, SMK atau fresh graduate, ya kan? Nah, itu yang sekarang jadi angkatan kerja yang mungkin dominan untuk sekarang ini di pasar tenaga kerja. Nah, memang saya juga pernah dengar cerita seperti itu. Ada beberapa yang kemudian berpikir, oke, merekrut generasi Z ini dengan beberapa pertimbangan kayaknya sulit ya, kayaknya beresiko ya, kayaknya mungkin tidak akan bisa beradaptasi secepat yang kita mau mungkin. Ya kita nggak bisa salahkan juga karena setiap kebutuhan itu kan pasti berbeda-beda ya. Oke. Nah, tetapi pemikiran saya begini, saya pengen fokus di kelebihannya aja. Generasi Z atau rekan-rekan kita yang berusia 25 ke bawah, di atas 20, 18, 20 sampai 25, mereka punya kelebihan satu. Selama kurang lebih 7 tahun kita bergaul ya sama mereka ya di Spartan ya. Satu, mereka orang-orang yang sebenarnya cukup dinamis. Mereka orang-orang yang terbuka sekali sama yang namanya ide. Oke. Bedanya sama, ya itulah. Karena mereka memang lahir dan tumbuh di era yang memang memajakan mereka dengan kecepatan, digitalisasi, internet, ya kan, informasi yang cukup deras, ya kan. Nah, ini yang jadi kelebihan mereka, ya kan. Tetapi memang iya, untuk menginstal skill maupun attitude atau sikap mental mereka ke dunia kerja, ke dunia profesionalisme, ke dunia pekerjaan, yaitu memang kemudian jadi apa ya, jadi tantangannya tersendiri. Nah, ini yang kemudian kalau saya bilang, saya pengen sampaikan kenapa saya bilang generasi Z ini baik untuk kita kembangkan, karena mereka memang dinamis. Dari background mereka, dari lingkungan mereka bertumbuh sekarang ini seperti apa. Dan yang ketiga, logika paling sederhana dari segi usia kan. Oke. Bagaimana? Saya misalnya gini, ketika Spartan ingin ekspansi keluar kota, misal contoh kemarin ke Manado, kalau saya bawa mungkin orang dengan usia, dengan generasi yang sama, di usia 30, sudah punya tanggung jawab di rumah, misalnya mereka sudah berkeluarga, pasti akan lebih sulit. Oh, ya. Nah, kalau anak-anak muda ini, saya tinggal florkan, kita meeting, guys, kita mau ada ekspansi, misalnya ke Kalimantan. Siapa yang udah pernah ke Kalimantan? Siapa yang mau ke Kalimantan? Oh, itu semua exciting. Wah, aku belum pernah deh. Aku penasaran, pengen ke Balikpapan. Aku penasaran, pengen ke Manado. Oh, katanya begini. Ambon itu seperti apa sih? Nah, nothing tulus lah istilahnya ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu plusnya. Tetapi memang itu tadi saya bilang, mereka orang yang cukup terbuka pada ide, tetapi sebenarnya cukup tertutup untuk masalah pengembangan personal. Itu yang kita rasakan sama 7 tahun. Akhirnya kita sepakat, oke, bekerja sama dengan generasi Z ini, itu ya kita memang harus bisa paham gap di antara kita, dan kemudian coba memanfaatkan hal-hal yang kemudian ya bisa menjembatani kita untuk bisa bekerja sama mereka. Karena yang terpenting adalah buat Spartan sendiri, prinsipnya kalau kami mau maju, ya kami harus coba kembangkan anak-anak muda ini kan begitu, generasi Z ini gitu, yang ada di kantor sekarang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa install mereka. Ya, kita ini berhadapan dengan generasi yang unik sekali, tapi punya potensi. Uniknya begini, generasi yang sekarang ini, kalau saya ambil contoh begini, misalnya saya kasih buku, atau kita kasih buku, tahu kita buku ini kan? Yep. Ya. Biografinya Pak CT, Heru Tanjung. Ya.
Kalau kita kasih buku ini sama teman-teman generasi Z, mereka akan kenal sekali. Mereka tahu, oh ini Pak CT, oh ini pengusaha sukses, oh ini kan bosnya Transcorp, oh ini yang punya Trans Studio, yang punya bla 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 segala macam, betul? Karena mereka cepat sekali dapat informasi. Bahkan mereka bisa bilang lagi, ini kan ceritanya yang katanya si anak singkong itu tadi. Ya. Kalau kita suruh lagi, kita tanya lagi siapa Pak CT, mereka akan bisa bilang inilah tadi figur dari yang katanya from zero to be hero. Yep. Di permukaan mereka akan cepat sekali paham dan mereka dapat kolektif informasi soal itu. Tetapi yang mereka tidak paham mungkin adalah begini, ini buku 300-an halaman, itu mungkin cerita suksesnya cuma segini. Oke. Tapi cerita yang melatar belakangi Pak CT sampai akhirnya jadi sosok yang dibikin buku ini segini banyaknya. Iya. Memang kita nggak bisa generalisir, tapi kebanyakan sepengalaman kami ya selama 7 tahun di 3 kantor kita mengembangkan Spartan itu seperti itu. Kebanyakan generasi ini seperti itu. Tapi itu bagus dalam pengertian apa? Berarti mereka punya sense of information, mereka punya keterbukaan soal informasi, mereka bisa dapatkan informasi apapun. Mereka orang yang cukup update lah, saya bilangnya seperti itu. Mereka bisa punya banyak, ya sekarang apa yang nggak bisa kita cari? Kita mau bikin apa aja di YouTube ada. Yep. Generasi ini punya akses itu yang kita nggak punya. Betul kan? Nah, karena kita paham, saya bilangnya sih, kalau saya bilang ini teori buku. Kamu kebanyakan teman-teman generasi sekarang itu tahu sampul, tahu ending. Tetapi mereka kurang paham bahwa 3/4 atau bahkan mungkin 5/6 dari buku itu cerita soal jatuh, soal bangun, ditipu, bangkrut. Saya pengen sampaikan di sini, Bang Abdi, sebenarnya selama 7 tahun kita coba mengembangkan Spartan dengan paradigma mengembangkan orang-orang di dalamnya. Percayalah, Bang, saya lebih banyak ketemu orang yang punya potensi, anak-anak muda Gen Z yang punya potensi, punya kapasitas, punya bakat, tetapi akhirnya juga fail. Apa yang membuat mereka fail itu? Kalau ditanya ya pengalaman kita ya, pengalaman Spartan, satu ya gini, tekun pada proses itu PR yang bisa kita anggap jadi PR penting dengan yang namanya Gen Z atau generasi Z sekarang. Ya, karena begini. Kita kalau ngomong hal-hal yang sifatnya memotivasi itu gampang kan? Enak dong. Yep. Yang penting itu bangkit 11 kali deh, jatuh 10 kali nggak apa-apa, bangkit 11 kali. Kita sering ngomong kayak gitu kan. Jangan berhenti, mungkin kamu lagi digging emas kamu hanya tinggal sejengkal lagi. Ya kan? Yeah. Tapi Bang Abdi, pengalaman kita sama 7 tahun dengan Gen Z, itu faktual terjadi loh. Banyak di antara mereka itu orang-orang yang punya potensi, cepat belajar, punya prospek, ya kan, punya ambisi, tetapi kemudian mereka mungkin tertunda dengan beberapa hal, mereka diberikan hambatan-hambatan atau ujian-ujian atau tantangan-tantangan beberapa kali, akhirnya kemudian ya mereka, ya itu tadi balik lagi, oke saatnya cari pekerjaan baru. Teman-teman generasi Z, kalian yang di usia 20-25, betul. Kalian itu masih, gini, kalau saya bilang generasi ini adalah, range umur mereka ini sekarang adalah generasi yang belum tua memang, tetapi jelas sudah tidak muda. Tidak muda. Okay. Saya bukan nakut-nakutin ya, cuma saya bilang sama mereka selalu kayak gitu. Guys, kalian ngerti nggak?
ke 20 usia kalian itu lama kali, bener kan? Coba kamu ingat-ingat pengalaman masa kecil kamu dari usia balita atau TK sampai usia 20, banyak panjang lebar. Tapi saya kasih tahu nanti 20 ke 30 itu balapan kuda. Kalau buat teman-teman muda, intinya begini. Kalian jangan pernah takut, ya kan? Ya kan? Jangan pernah takut untuk ketemu hal-hal baru, belajar hal-hal baru, ya kan? Kalian itu ada di zaman dan di era di mana akses informasi dan ilmu itu terbuka dengan luas. Bahkan ada banyak orang yang kemudian juga mau berbagi dengan ilmu itu sesuatu yang apa ya? Saya pikir sesuatu yang kalau kita generasi Y ini dulu mungkin sulit sekali untuk dapat. Susah banget, susah banget. Nah, tapi kuncinya jangan takut dengan hal-hal baru, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk coba tantangan, ya kan? Ketemu dengan lingkungan baru, ketemu dengan tanggung jawab baru, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, ya. Itu yang pertama, ya kan. Lalu yang kedua, ya kan, jangan mudah menyerah. Memang ini klise banget. Saya yakin, saya yang dengar ini pun mungkin kalau ada generasi Z mungkin bullshit, iya gitu loh. Semua orang ngomong itu. Ya, cuman saya kasih tahu karena pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman di Spartan selama 7 tahun, ingat banget itu. Saya lebih banyak ketemu orang yang punya potensi, punya bakat, punya kesempatan, tetapi akhirnya fail. Tapi saya pernah ketemu dan banyak ketemu dengan orang yang sederhana berpikir, banyak melakukan, mau belajar, bisa bekerja sama, itu akhirnya yang berhasil. Nah, tetapi ketika kalian memperjuangkan sesuatu, ketika kalian kemudian mengupayakan sesuatu, ingat, kita nggak pernah tahu sejauh atau sedekat mana kita dengan kesempatan yang baik. Jadi makanya yang paling penting, jangan mudah nyerah. Gitu. Jangan cepat ngomong stop ke diri sendiri. Jangan dengerin orang lain deh. Dengerin diri sendiri aja. Gitu loh. Challenge diri sendiri. Tuh, lalu yang ketiga, yang terakhir, ya jangan pernah menyesal gitu. Jangan pernah menyesal apa? Jangan pernah menyesal untuk kemudian ketika kalian sebagai orang muda, kemudian kalian coba mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, kemudian kalian belum ketemu dengan momentumnya, belum ketemu dengan hal yang ingin kalian capai, lalu kemudian kalian menganggap itu semua sia-sia atau nggak ada gunanya. Nggak, karena setiap perjalanan hidup, setiap kalian ketemu orang, setiap kalian ketemu pekerjaan, setiap kalian ketemu dengan orang-orang baru, itu adalah guru dan mentor buat kita. Itu. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan sama Bang Abdi ini, itu sebenarnya kan yang sering kita teriakkan di Spartan. No fear, no retreat, no regret. Ya. Jangan takut, ya kan? Jangan gampang menyerah. Dan yang pasti ya no regret. Apapun itu, kalau kalian sudah lakukan dengan proses yang baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, perkara itu kapan, itu cuma masalah waktu. Perkara itu belum kalian dapat, itu ilmunya. Cari di situ. Oke, Bang Teguh, makasih banyak. Sama-sama, Pak Adi. Waktunya udah hampir habis. Makasih banyak banget nih, ilmunya luar biasa. Harapan saya makin banyak yang Gen Z semangat kerja dan orang nggak anti lagi. Dan stigma ya. Stigma mengenai Gen Z ini bisa luntur dari video ini. Sebetulnya mereka generasi yang ada potensinya kalau kita bisa membimbing mereka gitu. Ya, dan ya itu teman-teman Gen Z harus optimis karena motor kita, masyarakat kita sekarang itu ya Gen Z. Sip. Kalian cuma perlu tahu apa yang harus dilakukan, dan kalau kemudian ada situasi atau lingkungan yang bisa ngarahkan kalian ke situ, stick with it, explore diri kalian, pasti nyampe lah.